Kata religi berasal dari bahasa Latin religio, di mana akar katanya adalah religere dan artinya mengikat. Maksudnya adalah bahwa dalam agama pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, di mana peraturan itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Terdapat banyak konsep dan teori religiusitas yang digunakan dalam penelitian psikologi agama. Yang pertama, ada konsep religiusitas dari Glock dan Stark. Teori religiusitas ini merupakan teori yang paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian psikologi agama. Menurut Glock dan Stark, terdapat 5 aspek dari religiusitas. Pertama, religious belief, the ideological dimension atau dimensi keyakinan, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal dogmatik dalam agamanya. Kedua, religious practice, the ritual dimension, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban ritual dalam agamanya. Ketiga, religious feeling, the experiential dimension atau dimensi pengalaman dan penghayatan agama, yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman keagamaan yang pernah dialami oleh seseorang, misalnya perasaan dekat dengan Tuhan atau perasaan takut dalam berbuat dosa. Keempat, religious knowledge, the intellectual dimension atau dimensi pengetahuan, yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Dan yang terakhir ada religious effect, the consequential dimension, yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada konsep religiusitas William James. Dalam bidang psikologi agama, William James menulis buku The Varieties of Religious Experience. Ia membagi 2 tipe keberagamaan. Yang pertama, the healthy minded, yaitu memiliki sudut pandang optimis sehingga lebih bahagia secara emosional dan menerapkan rasa bersyukur atas unsur agamanya. Yang kedua ada the sick soul, yaitu mereka memiliki sudut pandang pesimis sehingga selalu melihat sisi negatif dalam segala hal. Ketiga ada konsep orientasi religius Gordon Allport. Gordon Allport adalah salah satu tokoh psikologi dari Amerika yang banyak mengkaji tentang kepribadian dan keberagamaan. Salah satu bukunya yang terkenal adalah The Individual and His Religion. Pada awalnya, Allport menjelaskan orientasi religius sebagai kecenderungan bagaimana seseorang hidup dan menjalankan keyakinan agamanya. Dengan kata lain, bagaimana orang mewujudkan kepercayaan agama dan nilai-nilai yang dianutnya. Selanjutnya ada konsep religiusitas dari Allen dan Spilka. Mereka menyebutkan bahwa religiusitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, committed religion. Orang menggunakan perspektif abstrak dan filosofis. Ide-ide dan pemahaman agamanya memiliki makna yang jelas dan mengkaitkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada consensual religion. Orang dengan tipe ini berusaha menyederhanakan agama secara kognitif saja dan pemahamannya tidak terdiferensiasi dengan baik. Lalu ada konsep religiusitas Erich Fromm. Fromm mengkaitkan psikoanalisis dalam perspektifnya dengan agama. Ia mengemukakan 2 model keberagamaan, yaitu authoritarian religion, keberagamaan yang bersifat otoriter. Cirinya orang selalu merasa dikontrol oleh kekuasaan tertinggi, selalu menekankan ketundukan dan kepatuhan terhadap ajaran agama, lebih banyak merasa berdosa besar sebagai balasan dari ketidakpatuhan. Kemudian ada humanistic religion, bersifat humanistik, cirinya berpusat pada diri manusia, bukan hanya sekadar kepatuhan yang dangkal dan mekanistik, memandang Tuhan sebagai simbol dari kekuatan manusia, dalam arti bahwa manusia harus memiliki sifat-sifat seperti Tuhan. Misalnya, jika Tuhan memiliki sifat kasih sayang, maka manusia juga harus. Kemudian, konsep religiusitas Richard Lenski. Ia juga membagi konsepnya menjadi 2 aspek. Yang pertama ada doktrinal ortodoksi, religius yang menekankan pada pemahaman dan pelaksanaan doktrin-doktrin agama yang tertulis. Kemudian yang keduanya ada devotionalism, keberagamaan yang menekankan pada pentingnya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat pribadi. Dan yang terakhir ada konsep religiusitas Walter Houston Clark. Ia mengemukakan 3 bentuk perilaku beragama, yaitu primary religious behavior, perilaku beragama yang didasari pengalaman batin atau pengalaman langsung tentang Tuhan. Di sini individu akan berusaha mengharmoniskan hidupnya dengan Tuhan. Kemudian yang kedua ada secondary religious behavior, perilaku beragama yang kemungkinan memiliki sumber pengalaman primer tetapi menekan rutinitas dan pelaksanaan kewajiban agama dengan penghayatan yang kurang. Kemudian yang ketiga ada tertiary religious behavior, perilaku beragama yang sangat menekan rutinitas dan ritualistik semata tanpa ada penghayatan secara pribadi. Di sini orang lebih banyak berorientasi pada otoritas orang lain maupun lembaga agama.
Selanjutnya ada penelitian religiusitas. Jika dilihat dari beberapa alat ukur penelitian yang digunakan untuk mengungkap religiusitas, menggunakan korelasional model skala yang mengacu pada teori Glock dan Stark dengan kelima dimensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.